Di pinggir kota, di sebuah kampung kumuh yang dipenuhi bau sampah dan genangan air kotor, Arum menjalani hari-harinya dengan langkah lelet. Seolah dunia membebani pundaknya. Rumah kontrakan mereka tak lebih dari bilik kayu berdinding tripleks, berdiri miring di ujung gang sempit. Atapnya bocor, lantainya tanah liat yang licin saat hujan. Di sudut ruangan, tikar pandan usang menjadi tempat Arum dan suaminya, Najib, beristirahat setelah seharian berjuang melawan hidup Arum. Wanita berusia 27 tahun dengan wajah yang dulunya cerah, kini tampak layu. Matanya yang besar, yang dulu berkilau penuh harap, kini sering berkaca-kaca, menyimpan luka yang tak pernah ia ceritakan. Rambutnya, yang ia ikat sembarangan dengan karet gelang murah, tak lagi terurus. Tapi, di balik raga yang lelah, hati Arum tetap kokoh, dipatri oleh cinta dan janji suci yang ia ucapkan 5 tahun lalu kepada Najib, suami yang kini dianggap gila oleh semua orang. Najib, pria berusia 30 tahun, dulunya adalah sosok yang membuat Arum jatuh cinta. Ia lembut, pandai berbicara, dan punya mimpi besar untuk membahagiakan Arum. Tapi 3 tahun lalu, sesuatu berubah. Najib mulai berbicara sendiri, berjalan tanpa tujuan, dan sering tertawa atau menangis tanpa sebab. Pakaiannya kompang camping, rambutnya acak-acakan, dan matanya sering kosong, seolah jiwanya terperangkap di dunia lain. Warga kampung memanggilnya Najib gila, dan anak-anak kecil menjadikannya bahan lelucon, melemparinya dengan batu atau kulit pisang saat ia lewat. Pagi itu, seperti biasa, Arum bangun sebelum matahari terbit. Ia menyalakan tungku arang, memasak nasi sisa semalam yang dicampur dengan sedikit kecap dan bawang. Bau asap memenuhi ruangan, membuatnya batuk-batuk. Di sudut, Najib masih meringkuk di bawah selimut tipis, mengigau tentang sesuatu yang tak jelas. Harta, jangan diambil, harus dijaga, gumamnya. Tangannya meraba-raba udara. Arum menghela napas panjang. Ia mendekati suaminya, membelai rambut Najib dengan lembut. "Bangun, Ji. Makan dulu," katanya pelan. Suaranya penuh kasih meski hatinya perih. Najib membuka mata, menatap Arum sejenak. Sekilas, Arum melihat kilauan kejernihan di mata suaminya. Seperti Najib yang dulu, tapi kilau itu cepat hilang. "Arum, sabun mana?" tanyanya tiba-tiba. Nadanya polos seperti anak kecil. "Sabun habis, Ji. Nanti aku beli kalau ada uang," jawab Arum, menahan air mata. Ia tahu Najib tak benar-benar mengerti. Tapi pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu selalu mengingatkannya pada masa lalu. Ketika Najib masih suami yang memperhatikan hal-hal kecil seperti kebutuhan rumah, Arum menyiapkan sepiring nasi untuk Najib, lalu mengambil keranjang cucian. Ia bekerja sebagai buruh cuci, berjalan keliling kampung, mengambil pakaian kotor dari rumerama yang mampu membayar. Upahnya tak seberapa, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan sabun. Tapi Arum tak pernah mengeluh. Setidaknya di depan Najib, ia ingin suaminya merasa diurus, meski dunia luar begitu kejam padanya. Saat Arum keluar rumah, ia mendengar cemoohan tetangga. Lihat tuh, istri si Najib gila. Kasihan ya, masih muda kok, mau sama orang gila, kata seorang ibu-ibu sambil terkikik. Arum menandak, mempercepat langkah. Ia sudah terbiasa dengan ejekan, tapi setiap kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ditenggagak, ia melihat Najib berjalan sempoyongan, mengenakan kaos lusuh yang sobek di lengan. Anak-anak kecil mengikutinya, berteriak, "Gila, gila!" Salah satu anak melempar batu kecil mengenai pundak Najib. Arum menjatuhkan keranjang cuciannya, berlari ke arah suaminya. "Hentikan! Jangan ganggu dia!" teriaknya. Suaranya pecah, anak-anak itu berhamburan tertawa. Arum memeluk Najib,
memeriksa pundaknya yang memerah. "Kamu nggak apa-apa, Ji?" tanyanya. Matanya berkaca-kaca. Najib hanya menatap kosong. Lalu tiba-tiba tersenyum. "Harta harus dijaga, Rum," katanya. Suaranya serak. Arum menahan isak, menggenggam tangan Najib erat-erat. Ia tak tahu apa maksud kata-kata itu, tapi ia tak ingin suaminya merasa sendirian. Malam itu, setelah seharian bekerja, Arum pulang dengan tubuh remuk. Ia menemukan Najib duduk di sudut rumah, memegang buku tua yang sampulnya sudah robek. Buku itu penuh coretan tak jelas, dengan tulisan tangan Najib yang berantakan. "Harta leluhur 7 turunan, jangan diambil," gumam Najib. Jarinya menelusuri halaman. "Apa itu, Ji?" tanya Arum, mendekat. Najib menoleh. Matanya tiba-tiba jernih. "Ini rahasia, Rum. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau mereka tahu, mereka akan ambil," katanya. Nadanya serius. Arum mengangguk. Meski hatinya bingung, ia menganggap itu hayalan suaminya. Tapi ada bagian kecil di hatinya yang bertanya-tanya. Apa Najib benar-benar gila? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Keesokan harinya, konflik baru muncul. Siti, ibu Arum, datang ke kontrakan mereka tanpa pemberitahuan. Wanita berusia 50 tahun itu menatap Najib dengan jijik, lalu menarik Arum keluar. "Sampai kapan kamu mau hidup begini, Rum? Suami kamu itu cuma beban, cerain dia. Biar ibu carikan yang lebih baik," bentak Siti. "Ibu, jangan bilang gitu." "Najib, suami aku janji setia sama dia," jawab Arum, suaranya gemetar. Siti tertawa pahit. "Setia? Buat apa setia sama orang gila? Kamu pikir ibu nggak tahu kamu cuma makan nasi kecap tiap hari? Kamu pikir ibu nggak dengar cemoohan tetangga? Kamu bikin malu keluarga." Arum menendok. Air matanya jatuh ke tanah. Ia tahu ibunya benar tentang penderitaan mereka. Tapi ia tak bisa membayangkan meninggalkan Najib. "Aku nggak bisa, Bu. Aku cinta sama dia," bisiknya. Siti menggeleng. Matanya penuh amarah. "Kalau kamu nggak dengar ibu, jangan panggil ibu lagi. Anggap aja ibu mati," katanya, lalu pergi tanpa menoleh. Arum ambruk di depan pintu, menangis terseduh. Ia merasa dunia menutup semua pintu baginya. Malam itu, badai melanda kampung. Hujan deras membasahi kontrakan mereka. Air merembes melalui atap yang bocor. Arum memeluk Najib, berusaha menghangatkannya dengan selimut tipis. Di tengah gemuruh petir, Najib tiba-tiba memeluk Arum erat-erat. "Sabar, Rum. Semua akan terbayar," bisiknya. Suaranya jernih seperti Najib yang dulu. Arum menatapnya. Hatinya bercampur antara harap dan keputusasaan. "Aku percaya kamu, Ji," katanya. Meski ia tak tahu apa yang ia percayai, ia hanya tahu bahwa cinta adalah satu satania yang membuatnya bertahan. Pagi berikutnya, musibah datang. Tetangga yang tak sengaja membakar sampah di dekat kontrakan. Mereka membuat api menjalar. Arum dan Najib terbangun di tengah asap tebal, berlari keluar saat api melahap rumah kecil mereka. Buku tua Najib, pakaian mereka, dan semua kenangan mereka lenyap dalam kobaran api. Najib berteriak histeris, mencoba masuk kembali ke dalam api. "Harta harus dijaga," teriaknya. Matanya liar. Arum menariknya dengan seluruh tenaga, menangis. "Najib, sudahlah, kita selamat. Itu cukup," katanya. Suaranya pecah. Mereka berdiri di tengah puing-puing, basah kuyup oleh hujan yang baru reda. Warga kampung menonton dari kejauhan, berbisik tentang si gila yang kehilangan akal. Arum memeluk Najib, yang kini gemetar di pelukannya. "Aku nggak kuat lagi, Ji," bisiknya. Air matanya bercampur hujan.
Tapi aku gak bisa ninggalin kamu di tengah keputusasaan. Aram tak tahu bahwa penderitaan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan masih meninggalkan genangan di geng-geng kampung kumuh itu, mencerminkan langit kelabu yang seolah tak pernah lelah menangisi nasib Arum dan Najib. Setelah kebakaran yang menghanguskan kontrakan mereka, pasangan itu kini tinggal di gubuk darurat yang dibangun dari sisa-sisa kayu dan terpal tua. Gubuk itu berdiri di lahan kosong milik seorang tetangga yang berbaik hati. Tapi kebaikan itu datang dengan syarat. Mereka harus pindah dalam sebulan. Atap terpal bocor, angin malam menyelinap masuk, dan lantai tanah yang dingin membuat tulang-tulang Arum terasa remuk setiap pagi. Arum yang kini semakin kurus dengan wajah pucat, tak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Ia menambah jam kerjanya, tak hanya sebagai buruh cuci, tapi juga menjadi pembantu rumah tangga di rumah seorang pedagang kaya di ujung kota. Setiap hari, ia berjalan kaki sejauh 3 kilometer untuk menghemat ongkos, membawa keranjang cucian di punggung dan harapan rapuh di hatinya. Najib, suaminya, tetap dalam dunianya sendiri. Kadang ia duduk di sudut gubuk, menggumam tentang harta yang harus dijaga. Kadang ia menghilang selama berjam-jam, kembali dengan pakaian basah dan mata liar. Pagi itu, Arum bangun dengan kepala pening. Ia merasakan demam tapi tak bisa berhenti bekerja. Di sampingnya, Najib masih tertidur. Wajahnya tampak damai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Arum menatapnya lama, mengingat malam pernikahan mereka 5 tahun lalu, ketika Najib berjanji akan memberinya hidup yang layak. Aku akan bikin kamu bahagia, Rum. Percaya sama aku, kata Najib saat itu. Matanya penuh keyakinan. Kini, janji itu terasa seperti mimpi yang tak pernah nyata. Arum menyiapkan bubur nasi encer untuk Najib, lalu berpamitan. Jangan pergi jauh, Ji. Tetap di sini, ya, katanya lembut, membelai pipi suaminya yang penuh janggut. Najib hanya mengangguk, matanya kosong. Arum menghela napas, lalu melangkah keluar, menahan rasa sakit di tubuhnya. Di rumah majikannya, Bu Ratna, Arum bekerja tanpa henti, mencuci, menyetrika, menyapu, dan memasak. Bu Ratna, wanita parubaya yang selalu memamerkan perhiasan emasnya, tak pernah lelah mengomentari hidup Arum. Kamu itu masih muda, Arum. Buang-buang waktu sama suami gila, cari yang lain yang bisa kasih kamu hidup enak, katanya sambil terkikik. Seolah nasihat itu adalah lelucon, Arum menendok. Tangannya terus menggosok pakaian di bak cuci. Najib, suami saya, Bu. Saya bisa ninggalin dia, jawabnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Bu Ratna menggeleng, keras kepala. Pantas hidupmu susah. Sore itu, saat Arum pulang dengan upah seadanya, ia menemukan gubuk mereka kosong. Najib tak ada. Panik melanda hatinya. Ia berlari ke ganggang kampung, memanggil nama suaminya. Najib. Ji, kamu di mana? Teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan. Warga yang melihat hanya berbisik. Beberapa terkikik, lagi nyari si gila. Tuh, kata seorang pemuda, disambut tawa teman-temannya. Arum akhirnya menemukan Najib di tepi kali, duduk di bawah pohon beringin dengan pakaian basah kuyup. Tangannya penuh lumpur. Matanya menatap air yang mengalir. Ji, kamu ngapain di sini? Aku khawatir, kata Arum, berlutut di sampingnya. Najib menoleh. Wajahnya tiba-tiba serius. Harta itu di sana, Rum di bawah tanah. Aku harus jaga, katanya, menunjuk ke arah hutan kecil di kejauhan. Arum menggenggam tangan Najib, menahan air mata. Pulang, Ji, kita pulang, bisiknya. Tak tahu harus mempercayai kata-kata suaminya atau menganggap itu hayalan. Ia memapah Najib kembali ke gubuk, mengabaikan cemoohan warga yang masih bergema di telinganya. Malam itu,
konflik baru muncul. Siti, Ibu Arum, datang lagi, kali ini dengan wajah penuh amarah. Ia menyeret Arum keluar gubuk, tak peduli Najib yang duduk di sudut, menggigil karena pakaiannya masih basah. Arum, ibu gak tahan lagi. Kamu harus cerai sama orang gila itu, bentak Siti. Suaranya menggema di gang. Ibu, tolong, jangan bilang gitu. Najib sakit, bukan gila, bela Arum. Matanya berkaca-kaca. Siti tertawa pahit. Sakit? Dia cuma acting, Rum. Kamu pikir ibu bodoh? Dia cuma manfaatin kamu, biar kamu urus dia seumur hidup. Arum menggeleng. Air matanya jatuh. Ibu gak tahu apa yang aku lalui sama Najib. Aku cinta dia, Bu. Aku janji setia sama dia. Siti menampar Arum, membuat wajahnya memerah. Kamu bikin malu keluarga. Ibu udah atur kamu sama Joko, pedagang kaya di pasar. Dia mau nikahin kamu, kasih kamu hidup layak, tinggalin si gila itu. Atau ibu gak anggap kamu anak lagi? Arum ambruk ke tanah, menangis terseduh. Ibu, jangan paksa aku gak bisa ninggalin Najib, bisiknya. Suaranya penuh luka. Siti menatapnya dengan jijik, lalu pergi tanpa kata. Arum tetap di sana, memeluk lututnya, merasa dunia menghancurkannya sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, fitnah mulai menyebar. Joko, pria yang disebut Siti, adalah pedagang kain berusia 40 tahun yang dikenal licik. Dengan bantuan Siti, ia menyebarkan desas-desus bahwa Arum berselingkuh, bahwa ia mempertahankan Najib hanya untuk menutupi aibnya. Warga kampung yang sudah memusuhi mereka menelan fitnah itu mentah-mentah. Arum mulai dihina di mana-mana, di pasar, di gang, bahkan di rumah majikannya. Dasar perempuan tak tahu diri, kata seorang ibu-ibu di pasar, meludahi tanah di dekat Arum. Udah punya suami gila, masih main sama laki-laki lain. Arum menendok, tangannya gemetar, memegang keranjang belanja. Ia ingin membela diri, tapi tahu tak ada gunanya. Kata-kata tak bisa melawan kebencian. Puncak penderitaan datang di sore yang kelabu. Arum pulang dari kerja, membawa sepiring nasi bungkus untuk Najib. Di tengah gang, ia dihadang oleh 3 wanita kampung yang dikenalnya. Ibu Sari, Ibu Marni, dan Ibu Tuti. Kamu pikir kamu siapa, Arum? Pura-pura suci, padahal murahan. Bentak, Ibu Sari mendorong bahu Arum hingga nasi bungkus itu jatuh ke tanah. Ibu, saya nggak ngapa-ngapain. Itu fitnah, bela Arum. Suaranya gemetar, tapi Ibu Marni menamparnya, membuat pipinya membengkak. Jangan bohong, kami tahu kamu selingkuh sama Joko. Makanya kamu gak mau cerai sama si gila itu, biar ada alasan. Arum menangis, mencoba melindungi wajahnya, tapi Ibu Tuti menarik rambutnya, membuatnya jatuh ke tanah. Di saat itu, Najib muncul, berlari dengan langkah sempoyongan. Jangan sentuh Arum, teriaknya. Suaranya serak. Ia mendorong Ibu Tuti, tapi kekuatannya tak sebanding. Ketiga wanita itu balik menyerang, memukuli Najib hingga ia jatuh. Kepalanya berdarah. Najib, Arum berteriak, merangkak ke arah suaminya. Ia memeluk Najib, menangis terseduh. Hentikan, tolong, dia nggak salah apa-apa, mohonnya. Tapi wanita-wanita itu hanya tertawa, lalu pergi meninggalkan mereka di tengah gang. Arum memapah. Najib ke gubuk, membersihkan darah di wajahnya dengan air dari ember tua. Kamu gak apa-apa, Ji? Tanyanya. Suaranya pecah. Najib menatapnya. Matanya tiba-tiba jernih. Maaf, Rum, aku bikin kamu susah, bisiknya. Tangannya menggenggam tangan Arum. Arum menenggus, memeluk suaminya erat-erat. Kamu gak bikin susah, Ji. Aku cuma pengen kamu sehat, katanya. Hatinya hancur melihat luka di wajah Najib.
Malam itu, ia tak bisa tidur, memikirkan bagaimana hidup mereka bisa jatuh begitu dalam. Keesokan harinya, Arum menemukan surat di bawah pintu gubuk. Surat itu dari rumah sakit jiwa menyatakan bahwa Najib direkomendasikan untuk dirawat inap karena gangguan mental berat. Arum terkejut karena ia tak pernah membawa Najib ke rumah sakit. Ia menyadari bahwa Siti yang mengatur semua ini. Diam-diam mendaftarkan Najib tanpa sepengetahuannya. Rasa pengkhianatan menikam hatinya seperti pisau. Arum berlari ke rumah Siti yang jaraknya tak jauh dari kampung. "Ibu, kenapa ibu lakuin ini? Kenapa ibu sembunyiin surat ini dari aku?" tanyanya, menunjukkan surat itu dengan tangan gemetar. Siti menatapnya dingin. "Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu, Rum. Kalau si gila itu dirawat, kamu bebas. Joko udah siap nikahin kamu. Dia janji kasih ibu uang buat bayar utang kita." Arum mundur, matanya penuh keterkejutan. "Ibu jual aku demi uang?" bisiknya. Air matanya mengalir. Siti tak menjawab, hanya memalingkan muka. Arum berlari keluar. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali Najib. Malam itu, Joko datang ke gubuk mereka, membawa 2 preman yang berdiri di belakangnya. "Arum, aku gak main-main, nikah sama aku. Atau aku pastikan si gila ini gak bakal selamat," ancamnya. Senyum licik di wajahnya. Arum berdiri di depan Najib, melindunginya dengan tubuhnya. "Jangan sentuh suami aku, pergi dari sini," bentaknya. Meski tubuhnya gemetar ketakutan, Joko tertawa, lalu pergi. Tapi ancamannya tetap bergema di telinga Arum. Di tengah keputusasaan, Najib tiba-tiba memeluk Arum dari belakang. "Harta itu nyata, Rum. Aku bukan gila," bisiknya. Suaranya penuh keyakinan. Arum menoleh, melihat mata Najib yang untuk pertama kalinya tampak begitu jernih. Ia ingin percaya, tapi hatinya penuh keraguan. Malam itu, di bawah atap terpal yang bocor, Arum dan Najib berpelukan di tengah badai yang mengguncang gubuk mereka. "Aku percaya kamu, Ji," bisik Arum. Meski ia tak tahu apa yang ia percayai, ia hanya tahu bahwa cinta adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan. Meski dunia terus menghancurkannya, langit malam di kampung kumuh itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyelimuti gubuk darurat Arum dan Najib. Dengan bayang-bayang keputusasaan, angin dingin menyelinap melalui sela-sela terpal yang compang-camping, membuat Arum menggigil meski ia memeluk lututnya erat-erat. Di sampingnya, Najib duduk dengan kepala menunduk, menggumam kote-kata yang tak lagi Arum fahami. "Harta di bawah tanah. Jangan sampai mereka tahu," katanya berulang-ulang. Jarinya menggenggam udara, seolah memegang sesuatu yang tak terlihat. Arum menatap suaminya. Hatinya penuh gejolak. Ancaman Joko masih bergema di telinganya. Begitu juga pengkhianatan Siti, ibunya, yang diam-diam mendaftarkan Najib ke rumah sakit jiwa. Ia merasa sendirian, dikelilingi musuh yang tak pernah lelah menghancurkan hidupnya. Tapi di tengah keputusasaan, ada sesuatu dalam diri Arum yang menolak menyerah. Cinta untuk Najib, meski rapuh, tetap menjadi bara yang menghangatkan hatinya. Ucapan Najib malam itu, "Harta itu nyata. Rum, aku bukan gila," terus menghantuinya. Apakah itu hanya hayalan? Atau ada kebenaran di balik kata-kata suaminya? Pagi itu, Arum bangun dengan tekad baru. Ia tak bisa lagi hanya menangis dan bertahan. Jika Najib benar-benar menyimpan rahasia, ia harus mencari tahu. Ia memutuskan untuk mengikuti suaminya yang akhir-akhir ini sering menghilang di malam hari. "Ji, aku mau ke pasar dulu ya, kamu di sini aja," kata Arum, berbohong untuk pertama kalinya. Najib hanya mengangguk, matanya kosong.
Arum tak pergi ke pasar. Ia bersembunyi di gang dekat gubuk, menunggu hingga malam tiba. Saat bulan purnama menerangi kampung, Najib keluar dengan langkah tergesa, membawa sekop tua yang entah dari mana ia dapatkan. Arum mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Najib menuju hutan kecil di belakang kampung, tempat yang jarang didatangi warga karena dianggap angker. Pohon-pohon beringin tua berdiri menjulang akar-akarnya, mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Di bawah salah satu pohon, Najib berlutut dan mulai menggali. Arum yang bersembunyi di balik semak menahan napas. Harta harus dijaga, gumam Najib. Suaranya serak. Setelah beberapa menit, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Najib berhenti, tangannya gemetar saat ia menyapu tanah dari sebuah peti kayu tua yang terkubur. Peti itu penuh karat, dengan ukiran aneh di permukaannya. Arum tak bisa menahan diri lagi. Najib, apa yang kamu lakuin? Tanyanya. Keluar dari persembunyian, Najib tersentak. Matanya liar seperti binatang yang ketakutan. Rum, kamu ngapain di sini? Pulang. Bahaya, bentaknya. Suaranya penuh kepanikan. Bahaya apa, Ji? Aku gak akan pulang sebelum kamu jelasin, kata Arum, mendekat. Ia berlutut di samping peti. Tangannya menyentuh kayu yang dingin. Apa ini? Kenapa kamu sembunyiin dari aku? Najib menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia berbicara dengan kalimat yang teratur. Meski terputus-putus, ini harta leluhur. Rum, keluargaku. Keturunan bangsawan. Dulu, waktu perang, mereka sembunyiin harta ini biar nggak diambil penjajah. Aku satu-satunya yang tahu. Tapi aku pura-pura gila biar nggak ada yang curiga. Arum terpaku. Matanya melebar. Pura-pura? Jadi kamu nggak sakit? Tanyanya. Suaranya gemetar. Najib menggeleng. Tapi matanya penuh luka. Aku enggak gila, Rum. Tapi aku trauma. Keluargaku dibunuh karena harta ini. Aku lihat mereka mati di depan mataku. Sejak itu, aku kadang gak bisa bedain mana nyata, mana mimpi. Arum menutup mulutnya. Air matanya mengalir. Ia merasa campur aduk, kaget, marah, dan kasihan. Kenapa kamu gak bilang dari dulu, Ji? Aku pikir kamu sakit. Aku rela dihina, dilempari batu, cuma buat jaga kamu, katanya. Suaranya pecah. Maaf, Rum. Aku cuma mau lindungi kamu. Kalau orang tahu, mereka akan kejar kita, seperti mereka kejar keluargaku, jawab Najib. Tangannya menggenggam tangan Arum. Harta ini bukan cuma emas, ada dokumen, surat tanah, perhiasan, cukup buat 7 turunan. Tapi aku gak mau kehilangan kamu, karena ini Arum Mannings. Memeluk Najib erat-erat. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih penuh keraguan. Buka peti ini, Ji. Aku mau lihat, katanya akhirnya. Suaranya tegas. Najib ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dengan sekop, ia membuka peti itu, memperlihatkan isinya. Beberapa perhiasan kuno, gulungan kain sutra yang sudah rapuh, dan tumpukan dokumen tua dengan tulisan tangan yang memudar. Arum mengambil salah satu dokumen, tangannya gemetar. Ia tak bisa membaca tulisan itu. Tapi ada segel resmi, dengan lambang yang tampak penting. Ini beneran, Ji? Tanyanya. Matanya penuh harap. Najib mengangguk. Beneran, Rum. Tapi kita harus hati-hati. Kalau orang tahu. Belum selesai ia berbicara, suara langkah kaki terdengar dari hutan. Najib buru-buru menutup peti, menyuruh Arum bersembunyi. Cepat, Rum, sembunyi, bisiknya. Matanya penuh ketakutan. Arum merangkak ke balik semak, jantungnya berdegup kencang. Dari kejauhan, ia melihat 2 pria mendekat preman
yang dulu bersama Joko. "Najib, lu ngapain di sini tengah malam?" bentak salah satunya. Suaranya kasar. Najib berdiri. Kembali, berisik seperti orang gila. "Haha, harta di sini. Kalau mau, ambil," katanya. Tertawa liar sambil menunjuk tanah. Preman itu saling pandang, lalu tertawa. "Gila beneran ini." Joko bilang cuma buang-buang waktu ngurusin lu, kata yang lain. Mereka memukuli Najib sekadarnya, lalu pergi, meninggalkan Najib yang tersungkur di tanah. Arum keluar dari persembunyian, berlari ke arah suaminya. "Najib, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Menangis terseduh. Najib tersenyum lemah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Aku baik-baik, Rum." "Mereka nggak tahu," bisiknya. Arum memapah Najib kembali ke gubuk. Hatinya penuh gejolak. Tenemon. Peti itu mengguncang dunianya. Ia ingin percaya bahwa harta itu bisa mengakhiri penderitaan mereka. Tetapi ancaman, Joko dan keraguan tentang kondisi Najib membuatnya takut. Malam itu, ia duduk di samping Mema Najib yang tertidur, memegang salah satu perhiasan dari peti antah, anting emas dengan ukiran bunga yang sudah memudar. Keesokan harinya, Arum memutuskan untuk mencari kebenaran lebih lanjut. Ia membawa dokumen itu ke seorang tetangga yang dulu pernah bekerja sebagai pegawai notaris. "Pak Hasan, Pak, tolong lihat ini. Apa ini beneran dokumen penting?" tanya Arum. Suaranya penuh harap. Pak Hasian mendengarkan kaca pembesarnya. Wajahnya serius saat membaca. "Ini surat tanah, Arum, dan sepertinya asli. Ada segel keluarga bangsawan dari Sumatera yang dulu punya lahan luas. Tapi perlu pengacara buat pastikan, dan ini bukan urusan kecil. Bisa tarik perhatian orang-orang berkuasa," katanya. Nadanya penuh kekhawatiran. Arum mengangguk. Hatinya bercampur antara harapan dan ketakutan. "Terima kasih, Pak," katanya, menyimpan dokumen itu dengan hati-hati. Tapi sebelum ia pulang, musibah baru datang. Sore itu, saat Arum sedang mencuci di rumah tangga Bu Ratna, ia mendapat kabar dari seorang tetangga bahwa Najib diculik oleh preman Joko. Arum menjatuhkan bak cucian, berlari ke gubuk mereka dengan napas tersengal. Gubuk itu kosong. Hanya ada tanda-tanda perjuangan, tikar yang robek dan ember yang tumpah. Di tanah, ia menemukan secari kertas dengan tulisan tangan Joko. "Kalau mau suami lu selamat, ketemu aku di gudang pasar malam ini." Arum panik. Hatinya hancur. Ia tak punya siapa-siapa untuk meminta tolong. Dengan tangan gemetar, ia mengambil perhiasan dari peti yang ia simpan, berencana menjualnya untuk menebus Najib. Ia berlari ke pasar, ke seorang pedagang emas yang dikenalnya. "Mbah Joyo, Mbah, tolong beli ini. Aku butuh uang sekarang," kata Arum, menunjukkan anting itu. Mbah Joyo memeriksanya. Matanya melebar. "Ini barang antik, Arum. Dari mana kamu dapat ini? Harganya bisa jutaan," katanya. Nadanya penuh keterkejutan. "Jangan tanya, Mbah. Berapa harganya? Aku butuh sekarang." Desa Arum. Suaranya gemetar. Mbah Joyo memberikan yang 5 juta rupiah. Jumlah yang tak pernah Arum pegang seumur hidupnya. Tapi ia tak sempat memikirkan harta itu. Ia hanya ingin memunajibnya kembali. Malam itu, Arum pergi ke gudang pasar tua, tempat yang dikatakan Joko. Gudang itu gelap dan bau minyak tanah. Dengan deyang-deyangga menari-nari di dinding, di sudut, ia melihat Najib. Tangan dan kakinya diikat. Wajahnya penuh luka dan darah. "Najib!" teriak Arum, berlari ke arahnya. Tapi sebelum ia sampai, Joko muncul
menghadangnya dengan senyum licik. "Tenang Arum, lu mau suami lu selamat kan? Gampang, nikah sama aku, semua selesai," katanya. Tangannya memegang pisau yang mengkilap. Arum menantok. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Joko, tolong, aku bawa uang. Ambil aja, tapi lepasin Najib," mohonnya. Menunjukkan tas berisi uang dari Mbah Joyo. Joko tertawa, mengambil tas itu, dan membuangnya ke sudut. "Uang? Gua nggak butuh uang kecil begitu. Gua mau lo Arum. Dan kalau lo tolak, si gila ini mati," katanya, mendekati Najib dan menempelkan pisau ke lehernya. Najib menggeliat, matanya tiba tanya. "Journey, jangan Rum, jangan dengar dia," teriaknya. Suaranya serak, tapi Arum tak bisa memikir. Ia hanya melihat suaminya, orang yang ia cintai, di ujung nyawa. "Baik, Joko, aku setuju, tapi lepasin Najib dulu," katanya. Suaranya pecah. Air matanya mengalir. Joko tersenyum puas. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Najib tiba-tiba memukul kepala Joko dengan siku. Meski tangannya terikat, Joko tersungkur. Pisau jatang dari tangannya. "Lari, Rum," teriak Najib. Arum berlari ke arah Najib, mencoba melepaskan ikatannya. Tapi preman lain muncul dari bayang-bayang, memukuli Najib hingga ia tak sadarkan diri. Arum berteriak, mencoba melindungi suaminya. Tapi ia didorong hingga jatuh. Preman itu memukuli Najib tanpa ampun, hingga tubuhnya tak bergerak lagi. "Najib, nu!" Arum berteriak, merangkak ke arah suaminya, memeluk tubuhnya yang penuh darah. Joko bangun, mengusap kepalanya yang berdarah. "Lu pilih mati? Ya, baik, gua kasih," katanya, mengangkat pisau. Tapi sebelum ia bisa menyerang, sirena polisi terdengar dari kejauhan. Seseorang, ternyata Pak Hasan, tetangga yang tadi melihat Arum Brum, telah melapor ke polisi setelah mendengar keributan di gudang. Joko dan preman-premonnya panik, berlari meninggalkan Arum dan Najib. Arum memeluk Najib, menangis terseduh. "Ji, bangun, tolong, jangan tinggalin aku," mohonnya. Wajahnya penuh air mata. Najib tak bergerak. Napasnya sangat lemah. Polisi dan ambulans akhirnya tiba, membawa Najib ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Najib dalam koma, dengan luka parah di kepala dan tulang rusuk patah. "Kami akan operasi, tapi peluangnya kecil," kata dokter. Nadanya penuh simpati. Arum ambruk di lantai, menangis sengaja. Merasa dunia telah merampas segalanya darinya. Di tengah keputusasaan, Arum menemukan dokumen lain yang jatuh dari saku. Najib selembar kertas dengan nama dan alamat seorang pengacara bernama Budi Santoso. Dengan sisa, ia menghubungi pengacara itu, berharap ia bisa menjelaskan tentang harta yang disebut Najib. Budi, pria parubaya dengan wajah ramah, bertemu Arum di rumah sakit. "Ibu Arum, saya tahu soal harta keluarga Mas Najib. Dia pewaris tunggal dari kekayaan keluarga Wirahadi yang punya aset triliunan, tanah, saham, dan perbandingan. Tapi harta itu terkunci dalam sengketa hukum. Prosesnya bisa memakan waktu bertahan-tahan," katanya. Nadanya serius. Arum mengangguk, hatinya penuh harap dan kepahitan. "Saya cuma mau suami saya sembuh, Pak. Harta nggak penting kalau Najib nggak ada," katanya. Air matanya mengalir. Budi mengangguk, menjanjikan akan membantu. Tapi ia memperingatkan bahwa sengketa itu bisa menarik masu-masu baru. Malam itu, di sisi ranjang Najib yang koma, Arum berdoa tanpa henti. Ia memegang tangan suaminya, menceritakan kenangan mereka, berharap suaranya bisa membawa Najib kembali. "Ji, aku maaf kalau aku pernah ragu sama kamu. Aku percaya harta itu nyata, tapi aku cuma mau kamu balik ke aku," bisiknya.
Air matanya jatuh ke tangan Najib. Hujan membasahi wajahnya, mencampur air mata dan darah dari luka di tangannya. Najib memandangnya, matanya penuh kebingungan. "Ibu, kamu kenapa di sini?" katanya. Suaranya lemah. "Arum menangis. Aku bukan ibumu, Ji. Aku Arum. Aku akan selamatin kamu." Bab ini ditutup dengan Arum berteriak, memanggil nama Najib di tengah hutan. Hujan deras menyamarkan air matanya. Ia tahu nyawa mereka di ujung tanduk, tapi ia tak akan menyerah. Meski badai terus menghantam, hujan deras mengguyur. Hutan kecil di belakang kampung kumuh itu menciptakan simfoni gemuruh yang bercampur dengan isak tangis Arum. Di bawah pohon beringin tua, Arum berlutut di sisi Najib, suaminya, yang terikat dan terluka parah. Wajah Najib pucat. Darah mengalir dari luka di dahinya. Dan matanya kosong. Masih memanggil Arum dengan nama ibu dalam kebingungannya. Dua preman yang bekerja untuk Ratna Wirahadi berdiri di depan mereka, menatap Arum dengan senyum kejam. Hujan membasahi tubuh Arum, tapi ia tak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan Najib. Meski nyawanya sendiri di ujung tanduk. "Najib, tahan Ji, aku di sini!" teriak Arum. Suaranya pecah, melawan deru hujan. Ia meraih batu di tanah. Tangannya gemetar, dan melemparkannya ke arah salah satu preman. Batu itu mengenai bahu pria itu, membuatnya mengumpat. "Dasar perempuan gila!" bentaknya, melangkah maju dengan pisau di tangan. Arum berdiri di depan Najib, melindunginya dengan tubuhnya yang kurus. "Jangan sentuh suami aku. Kalau mau bunuh aku dulu," katanya. Matanya penuh tekad, meski tubuhnya bergetar ketakutan. Preman itu tertawa. Tapi sebelum ia bisa menyerang, suara sirena polisi terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu merah dan biru menyelinap melalui rimbunnya hutan, membuat kedua preman itu panik. "Polisi, kabur!" teriak preman kedua, menarik temannya. Mereka berlari menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Arum dan Najib di tengah hujan. Arum ambruk ke tanah, memeluk Najib erat-erat. "Ji, kamu aman, kamu aman," bisiknya. Air matanya bercampur hujan. Najib tak bergerak, napasnya lemah, dan Arum tahu ia harus segera membawanya ke rumah sakit. Polisi tiba beberapa menit kemudian, dipimpin oleh Pak Hasan, tetangga yang pernah membantu Arum dengan dokumen harta. Ternyata, Pak Hasan curiga saat melihat tikar IMEI-an preman itu berkeliaran di kampung, dan langsung menghubungi polisi. "Arum, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Hasan, wajahnya penuh kekhawatiran. Arum hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Ia memegang tangan Najib, berdoa dalam hati agar suaminya bertahan. Ambulans tiba, membawa Najib kembali ke rumah sakit. Di sana, dokter langsung membawanya ke ruang operasi darurat. Luka di kepalanya parah, ditambah trauma sebelumnya. "Peluangnya kecil, tapi kami akan coba," kata dokter. Nadanya penuh simpati. Arum duduk di koridor rumah sakit, menunggu dengan hati yang hancur. Ia memegang anting emas kuno, mengenang perjalanan mereka, cemoohan warga, pengkhianatan Siti, fitnah Joko, kematian Mira dan ancaman Ratna. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. "Tuhan, kalau Najib nggak selamat, aku nggak tahu hidup buat apa lagi," bisiknya. Air matanya jatuh ke lantai. Di tengah keputusasaan, Budi Santoso, pengacara mereka, datang dengan kabar dari pengadilan. "Ibu Arum, ada perkembangan. Polisi menangkap Joko dan dua preman yang menculik Najib. Mereka mengaku disewa oleh Ratna Wirahadi. Ini bukti kuat bahwa Ratna berusaha menghalangi klaim harta. Hakim akan percepat sidang final," katanya. Wajahnya penuh harap. Arum mengangguk lemas, tak bisa merasakan kemenangan apapun. "Terima kasih, Pak. Tapi kalau Najib gak ada,
harta itu nggak ada artinya, katanya. Suaranya pecah. Budi memegang bahunya, berdoa, "Ibu, Mas Najib pasti kuat." Operasi Najib berlangsung selama 7 jam. Arum tak bergerak dari koridor, berdoa tanpa henti, mengenang setiap momen bersama Najib. Ia teringat malam pertama pernikahan mereka, ketika Najib menari dengannya di bawah lampu temaram, tertawa seperti anak kecil. Ia teringat saat Najib melindunginya dari preman Joko, meski tubuhnya lemah. "Ji, kamu janji gak akan ninggalin aku. Jangan ingkar janji sekarang," bisiknya, memeluk anting itu ke dadanya. Pagi berikutnya, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah lelah tapi tersenyum tipis. "Operasinya berhasil," Mas Najib sadar. "Tapi ingatannya masih bermasalah. Kami akan pantau," katanya. Arum menangis bahagia, berlari ke ruang pemulihan. Di sana, Najib terbaring, matanya terbuka, tapi masih kosong. "Kamu, siapa?" tanyanya lagi. Suaranya lemah. Arum tersenyum, meski hatinya perih. "Aku Arum, Ci, istri kamu," katanya, memegang tangan Najib. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi Najib hidup dan itu cukup untuk saat ini. Hari-hari berikutnya, Arum merawat Najib dengan penuh kasih. Meski suaminya masih tak mengenalinya, ia membacakan cerita, menyanyikan lagu-lagu yang dulu mereka dengar bersama, berharap ingatan Najib kembali. Di sisi lain, ia terus menghadiri sidang dengan Budi. Ratna, yang kini terpojok oleh bukti keterlibatan Joko, semakin agresif. Ia menyebarkan fitnah baru, menyebut Arum sebagai penipu yang memalsukan dokumen harta. Tapi Budi, dengan dokumen asli dari peti, berhasil membuktikan bahwa Ratna berbohong. Sidang final berlangsung di tengah ketegangan. Arum berdiri di depan hakim, tangannya gemetar, memegang surat cinta Najib sebagai penguat hati. Ratna, di sisi lain ruangan, menatapnya dengan kebencian. "Kamu pikir kamu menang, Arum? Harta ini milikku," bentaknya. Tapi hakim memotongnya. Setelah berjam-jam, hakim memutuskan Najib adalah pewaris sah harta keluarga Wirahadi. Aset senilai triliunan lahan, saham, dan perhiasan resmi menjadi miliknya. Ratna ditahan atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan. Sementara Joko dijatuhi hukuman penjara. Arum menangis di ruang sidang. Bukan karena harta, tapi karena perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Kembali ke rumah sakit, Arum menceritakan kemenangan itu pada Najib. Meski ia tahu suaminya tak mengerti. "Ci, kita menang, harta itu milik kita sekarang. Aku akan bawa kamu ke dokter terbaik. Aku janji," katanya, tersenyum di tengah air mata. Keajaiban datang seminggu kemudian, saat Arum membacakan surat cinta Najib untuk kesekian kalinya. Najib tiba-tiba memegang tangannya. "Rum, itu suratku kan?" katanya. Matanya berkaca-kaca. Arum terpaku, tak percaya. "Ci, kamu ingat?" tanyanya. Suaranya gemetar. Najib mengangguk lemah. Aku ingat kamu, Rum. Maaf, aku bikin kamu susah," bisiknya. Air matanya mengalir. Arum menangis bahagia, memeluk Najib erat-erat. "Kamu balik, Ci. Kamu balik ke aku," katanya. Suaranya penuh kelegaan. Momen itu adalah puncak kebahagiaan yang diperjuangkan dengan penderitaan tak terbayangkan. Bulan-bulan berikutnya, Najib perlahan pulih. Meski trauma masa lalunya tak pernah benar-benar hilang, ia menjelaskan pada Arum bahwa kegilaannya sebagian adalah akting untuk melindungi harta, tapi sebagian lagi adalah trauma nyata dari kehilangan keluarganya. "Aku takut kehilangan kamu, Rum. Makanya aku sembunyiin semuanya,"
katanya suatu malam, memeluk Arum di bawah langit penuh bintang. Dengan harta Wirahadi, Arum dan Najib memulai hidup baru. Mereka tak memilih hidup mewah, melainkan membangun yayasan untuk membantu orang-orang miskin dan mereka yang dianggap gila seperti Najib dulu. Mereka mendirikan rumah sederhana di tepi sawah milik leluhur Najib, tempat mereka sering duduk bersama, mengenang perjuangan mereka. Siti, ibu Arum, datang suatu hari, wajahnya penuh penyesalan. "Rum, maafin ibu. Ibu salah. Ibu cuma takut. Kamu susah," katanya. Air matanya mengalir. Arum memaafkannya, tapi hubungan mereka tak lagi sama. "Ibu, aku cuma mau hidup damai sama Najib sekarang," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Cerita ditutup dengan Arum dan Najib berdiri di tepi sawah. Matahari terbenam di cakrawala. "Rum, harta ini cukup buat 7 turunan. Tapi kamu lebih dari harta apapun," kata Najib, memeluk Arum. Arum tersenyum. Air matanya adalah air mata kebahagiaan. "Aku juga, Ji. Selama kita bersama, aku gak butuh apa-apa lagi," bisiknya. Di bawah langit yang kemerahan, mereka berjanji untuk saling mencintai hingga akhir hayat. Dengan cinta yang telah teruji oleh badai penderitaan dan kemenangan yang diperjuangkan dengan air mata.